Program OKOC akan selalu membantu masyarakat kecil untuk mengembangkan usahanya, Pak. Dengan OKOC bisa lebih jos lagi loh, Pak. Sejak 2017, OKOC telah menciptakan lebih dari 20.000 lapangan kerja di Jakarta. OKOC segera diperluas ke seluruh Indonesia. Dengan OKOC, semua bisa kerja. Manfaat OKOC itu banyak ya. Kita bisa dapat perizinan usaha, IUMK, PKT, sama sertifikat buzzer ya. Baru-baru ini saya mengajukan ke P7 itu akses permodalan ya. Saya sudah dapat permodalan dari OKOC melalui Bank DKI sebesar 10 juta. OKOC, semua bisa kerja. Manfaat OKOC itu banyak. Dari yang produk saya nggak dikenal, sekarang bisa dikenal. Dari yang pendapatannya nggak bisa dibayangkan dari modalnya, sekarang udah bisa. Keuntungannya pun udah memuaskan. Terus saya udah bisa mempekerjakan 3 orang pekerja di rumah saya. Saya pertama kali yang dapat pinjaman dari Pak Sandiaga Uno di Bank DKI Cempaka Putih yang ada peresmiannya. OKOC, semua bisa kerja. Dari pelatihan saya mendapatkan haki, halal, PAT, PKP. Dari awalnya itu saya hanya berapa pack bungkus seharinya, terus sekarang saya mencapai alhamdulillah itu bisa maksimal 200 per pack dan memperkerjakan 3 freelance, 2 tetap. OKOC, semua bisa kerja. Selamat sore Micropreneurs, kembali di Micronomy Weekly yang pastinya bersama aku Vika Kwen, dan yang pastinya kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar usaha apa saja yang sudah ada yang akan kita obrolin nih, dan ini merupakan salah satu yang paling unik banget, di mana ini merupakan yang menjadi satu kebutuhan gitu ya buat para micropreneurs nih selama pandemi COVID-19. Dan bukan dari Jakarta, ini lumayan agak jauh gitu ya, di Malang. Nah, kita sapa dulu nih. Halo Mas Pandi. Halo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik-baik. Di pandemi ini harus tetap sehat. Harus tetap sehat, harus tetap semangat ya pastinya Mas Tentunya, Pandi ya. pastinya. Iya siap. Mas Pandi, bisa diceritain dulu gak nih ke micropreneurs, usahanya apa sih Mas? Terus namanya apa? Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama usaha sebelum saya memulai ini itu berdiri di tahun 2005, di mana usaha ini tuh awalnya dari orang tua saya. Jadi yang mengawali merintis itu adalah orang tua saya, di mana pada saat tahun 2005 itu saya masih kondisi antara peralihan dari SMP menuju SMA. Nah, di situ mulai saya merasakan namanya udah mulai dididik berbisnis gitu. Jadi sebaik latar belakang keluarga besar saya, di orang tua saya itu adalah semuanya bisnis begitu. Nah, jadi jadi anak turunnya sampai generasi saat ini, generasi cucunya ini mau nggak mau harus menjalankan estafet tersebut begitu. Tapi tentu saja dengan cara yang berbeda satu dengan yang lainnya gitu. Jadi awalnya bisnis ini itu sebelum kita merunut tahun 2005, usaha yang dibina orang tua saya itu adalah usaha di bidang pakaian, tetap pakaian, tapi di bidang busana muslim syar'i begitu. Jadi nah, ketika itu kondisinya lagi up and down, tidak pasti begitu. Setelah itu di tahun 2004 itu ada salah satu tempat yang sudah menjadi legenda di Kota Malang dengan mengusung daster khas Malang begitu. Namun sayang ketika kita meruntut ke tahun 2003, tahun 2000-an hingga 2004 itu sedikit orang sekali mengenal Malang gitu. Yang dikenal itu hanya tim sepak bolanya pertama, dan tempenya, dan apelnya begitu. Ada 3 itu. Benar. Sepak bola tuh ini banget tuh, sangat di mana-mana tuh. Iya, benar-benar. Dan usahanya itu kan berarti ini bisa dibilang usaha tuh turunan dari keluarga gitu ya Mas. Iya, turunan. Sebenarnya apa yang menggerakkan Mas Pandi kayak
ini harus terus dilanjutkan gitu. Mungkin banyak yang mikir udahlah usaha keluarga, ya udah keluarga aja gitu yang terusin, saya bisnis yang lain. Apa sebenarnya yang awalnya tuh mendorong Mas Fandi untuk menjalankan usaha keluarga ini? Jadi cinta gitu. Seolah-olah saya sekarang merasa kayak dipaksa begitu. Tapi seiringnya itu kita bisa melakukan kegiatan. Pertama kita kepepet, kondisinya kepepet, mau nggak mau kita harus terjun ke situ. Nah akhirnya di situ dari kepepet itu timbul rasa cinta dan rasa senang untuk ke bisnis ini. Kendati bisnis ini sebenarnya wanita banget begitu ya, tapi ada nilai positif yang bisa saya masukkan di sana. Salah satunya saya bisa menjadi penggerak. Jadi penggerak usaha ibu di daerah Kabupaten Malang yang emang kerjanya itu ngejahit sama ngebordir begitu. Jadi dari situ yang menjadi challenge tersendiri bagi saya, bagaimana saya bisa mengempowerment masyarakat di daerah Kabupaten Malang itu bisa berdikari. Jadi dia tidak kan sebelum tahun 2000 itu saya kan setelah saya kuliah tuh tahun 2010 itu saya melihat beberapa hal yang menjadi keunikannya di Malang ini, salah satunya banyak ibu-ibu itu yang jadi buruh begitu, buruh pabrik. Nah dari situ tapi mereka tuh punya skill. Jadi di part time-nya mereka ketika hari Senin sampai Sabtu mereka jadi buruh, mereka tuh malamnya itu berusaha untuk mengisi waktu kosongnya itu mencari tambahan itu dengan cara jahit dan bordir gitu. Nah dari situ saya masuk ke mereka begitu, daripada ikut jadi buruh dengan gaji yang di bawah standar. Waktu itu saya ingat banget gajinya itu di bawah standar, di bawah 1 juta gitu. Nah gimana saya menawarkan sebuah tantangan ke mereka untuk gimana membantu saya dalam melakukan bisnis ini, agar jadi tujuan utama dari bisnis ini tuh agar Malang itu dikenal. Jadi ketika nanti orang berkunjung ke Malang, taunya Malang itu sebagai daster khas Malang. Jadi berbeda dengan kalau kita ke Jogja itu ada namanya batik Jogja, batik Pekalongan. Tapi kalau ke Malang dilihat dari segi batiknya memang kurang, tapi kita bisa mengangkat itu dari bordirnya gitu, bordir khas Malang begitu. Bordir khas Malang, keren ya. banget. Nah kalau dilihat dari Mas Fandi gitu yang menjalankan usaha ini berarti bukan hanya buat diri sendiri ataupun keluarga ya, benar-benar buat Malang dan semua pengrajin batik gitu ya, pengrajin dari bordir Malang tadi. Nah kalau dalam soal ini kan Mas Fandi tadi tantangannya adalah ini sebenarnya wanita gitu kan, daster gitu. Dan kalau dalam segi desain gitu atau misalnya bentuknya seperti apa gitu, ada nggak tantangannya gitu? Karena kan perlu banyak referensi juga untuk hal ini gitu. Gimana tuh Mas Fandi menghadapinya gitu? Jadi awalnya desain ini itu dari orang tua saya gitu, dari ibu saya mencoba untuk mengaplikasikan desain. Jadi karena beliau suka traveling gitu, dia mencoba mengaplikasikan desain di tempat B begitu dengan motif-motif yang berbeda, akhirnya nilai jual itu tidak terangkat gitu. Nah dari situ beliau tuh mencoba bagaimana kita mencoba mengaplikasikan khas Malang, kan khasnya Malang bunga, apel, tempe begitu. Coba kita kasihkan bunga begitu. Nah, bunga kita akhirnya mengaplikasikan sebuah bunga ke sebuah daster itu tersebut. Nah, tapi kita mempunyai ciri khas yaitu bunganya itu warna tulip begitu. Jadi ya dari tulip itu kemudian timbullah sebuah desain yang jadi desainnya itu bunga tulip begitu. Namun di seiring itu lama-lama preferensi terhadap Malang kota bunga, daster motif bunga itu menjadi suatu hal yang menjadi udah terikat gitu. Jadi kalau ciri-ciri khas bordirnya Malang itu salah satunya ya bunga itu, Mbak. Jadi ketika itu untuk berkembang, semakin berkembang otomatis kan namanya desain itu harus sifatnya nggak statis kan, dinamis begitu. Nah, betul. Dari situ kami ditemukan oleh kebetulan beliau itu adalah seorang asistennya Anne Avanti begitu. Keren banget.
dari situ kami diskusi begitu, akhirnya asisten tersebut membantu kami untuk melakukan sebuah desain. Jadi dia mengalahkan kami untuk mendesain baju, desain motif bordir gitu. Akhirnya dari situ berkembang sampai sekarang begitu. Nah, kami juga di sini meng-hire teman-teman SMK yang SMK Tata Busana untuk memberikan suatu program edukasi ke mereka. Salah satunya program sekolah gratis desain begitu. Jadi mereka kami sekolahkan desain, kemudian dari situ nanti kan mereka kan punya rancangan-rancangan begitu kan. Jadi banyak kita desainernya gitu. Dari situ nanti mereka berkembang untuk mengembangkan development di perusahaan kami begitu. Keren banget. Jadi ini semuanya sebenarnya paket lengkap gitu ya. Ada nggak sekedar jualan daster aja gitu, tapi juga ada pelatihan juga buat teman-teman ini generasi muda. Keren banget nih Mas Fandi. Tapi dari semua perjalanan ini seiring berkembangnya, ada nggak sih atau pernah nggak sih mengalami kendala yang dihadapi nih oleh Oma Daster ini? Oke. Kendala yang paling utama itu marketing, karena kami tidak berpikir bahwa kami memasarkan produk sesuatu itu dengan cara online. Awalnya kami tidak memikirkan sama sekali online. Jadi fokus usaha kami itu full offline. Mengapa? Karena offline. Karena ketika orang berkunjung ke Malang, kalau nggak ke tempat kita itu, mereka bukan ke Malang begitu. Jadi kami nge-brand diri kita itu seperti itu begitu. Jadi kami tidak ngejual online. Jadi orang-orang itu kalau berusaha di memorinya mereka itu kalau ingat daster ya ingat Malang begitu, ingat Malang ingat daster begitu. Jadi emang kami berusaha barang ini tidak serta-merta bisa keluar, jadi dikenalnya itu hanya dari mulut ke mulut begitu. Tapi kami tidak mempromosikan secara masif melalui media sosial, itu masih belum terpikir. Nah, di tahun 2011 itu ada salah satu kerabat teman dari saya datang ke rumah untuk membantu membuatkan website begitu, karena di eranya waktu itu udah sosial media itu internet marketing itu udah mulai naik daun begitu. Nah, akhirnya kami berusaha untuk kalau pingin improve, pingin naik kelas, karena basic kami kan sebenarnya awalnya dari UMKM kan. Nah, agar ingin naik kelas, kita harus mengikuti perkembangan zaman tersebut, Mbak. Jadi, nah salah satunya kami memberanikan diri untuk belajar internet marketing begitu. Kendatis demikian, saya sendiri ilmu internet marketing waktu itu saya masih belum mahir banget. Nah, dari di situ saya dan adik saya untuk berusaha untuk belajar itu gitu, mau nggak mau saya harus belajar itu, dan kemudian kita mengaplikasikan, dan dari mengaplikasikannya itu juga serta-merta nggak semudah membalikan telapak tangan ketika kami berpikir bahwa ketika kami udah posting, kami membuat feed yang bagus dan apa-apa itu bisa mendatangkan, ternyata tidak, kita harus menggandeng engagement di sosial media kita jauh lebih bagus itu. Nah, itu tantangan sampai saat ini tuh bagaimana kita bisa mengenalkan produk kami keluar ke Indonesia maupun di Indonesia maupun di luar negeri itu sebagai produk unggulan Indonesia begitu. Ini memang kerap kali sih dirasakan sama nggak Mas Fandi aja gitu ya, sama semua pelaku UMKM juga memang pemasaran itu penting, dan apalagi ini pandemi gitu ya, yang tadinya udah full offline tiba-tiba harus cepet-cepet belajar online. Nah, berikutnya nih Microfinance, aku juga bakalan tanya ke Mas Fandi gimana nih strateginya dalam menghadapi pandemi ini, dan gimana penjualannya justru di Oma Daster ini. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu jingle dari OKOC Indonesia, Semua Bisa Kerja. Jangan kemana-mana ya. Semua bisa kerja, mewujudkan harapan, bersama kita bisa. OKOC eksis. OKOC Indonesiaku. OKOC Indonesiaku. Tak ada rotan akar pun jadi, tiada seorang kan menghalangi jiwa yang kuat dan penuh kasih membantu.
tadi OKOC eksis. Sekali. Nah, ini Mas Fandi merupakan salah satu dampingan dari OKOC andalan ya Mas ya. Benar-benar. Dan sudah sertifikasi mentor wirausaha juga ya? Ya sudah, Mas Fandi? alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, ini kita balik lagi nih. Tadi udah ngomongin tadinya offline, terus jadi online, dan Mas Fandi akhirnya juga belajar lagi gitu ya, karena memang belum ada keahlian di kemampuan digital marketing gitu. Nah, kalau selama pandemi ini gimana nih Mas Fandi untuk Komadaster sendiri? Apakah sudah jalan sekali nih untuk online-nya atau seperti apa? Kalau saya katakan itu, saya bilang belum, karena emang kita sekarang lagi fokusnya, selain kita fokus offline, itu menjadi dasarnya kita awal berdiri, emang tujuannya itu offline, namun di saat ini kami membagi pemikiran itu untuk kalau bisa kita juga online begitu, karena semakin meningkatnya pasar kami hampir di seluruh Indonesia ada begitu, jadi kami harus meningkatkan itu lagi. Jadi yang paling menjadi unik ini, jadi awalnya sebelum pandemi jualannya kita itu, kalau online-nya kita itu kita hanya posting video, posting gambar baju begitu. Itu saja, baju, terus kemudian kami kasih hashtag, dan kemudian kami kasih caption seadanya begitu. Baju A dengan harga sekian gitu begitu. Tapi setelah pandemi ini kita itu tidak selain memikirkan keuntungan, kita itu berpikir bahwa strategi kalau kita hanya memikirkan untung, ini akhirnya kita nggak bisa bermanfaat jauh lebih gitu loh. Akhirnya orang-orang yang mengunjungi website kami atau sosial media kami jadi kurang begitu. Jadi akhirnya kami melakukan sebuah adjustment dengan cara membuat konten begitu. Kan sekarang kalau lihat di teman-teman di TikTok, orang-orang buat konten jualan di TikTok dan sebagainya. Nah, di situ kami berpikir, nah di situ itu sudah terlaksana pada bulan Agustus 2020 kemarin. Jadi bulan April sampai bulan Juli itu omset kami menurun. Tapi ketika bulan Agustus, September, Oktober sehingga sekarang omset kami naik begitu. Jadi salah satunya membuat konten gitu, konten-konten yang menarik begitu. Jadi tidak hanya mengejar keuntungan saja, tapi kita harus membuat konten yang menarik sehingga orang-orang itu tertarik untuk mengunjungi akun kami begitu, terus sosial media kami begitu. Jadi nggak cuman ada aja gitu ya, nih ya, nggak ada aja. Ini Komadaster udah cuman ada, oh ini IG story-nya gitu. Nah mungkin bisa dikasih tips atau salah satu contoh deh gitu Mas Fandi nih dari penggunaan online sendiri gitu ya dari Komadaster yang tadi kan perlu konten yang menarik. Bisa kasih satu contoh nggak nih mungkin buat gambaran juga buat teman-teman di luar sana? Iya begini, ini yang menarik, kami sebelum pandemi itu kami foto gitu, jadi kami di tempat rumah produksi kami ada namanya studio mini yang memang buat foto-foto produk itu. Kebiasaan sebelum pandemi ini emang kami foto ada manekin begitu, terus difoto dengan lighting pencahayaan yang bagus sudah cukup. Tapi sekarang tidak. Tapi emang kami punya prinsip, kami tidak menggunakan model begitu, Mbak. Jadi emang strategi marketing kita itu menggunakan manekin begitu. Kan kebiasaan kalau usaha baju tuh kebanyakan menjadi daya tarik itu dia pakai model A, model B, model C begitu kan. Jadi sehingga menarik untuk orang berkunjung ke tempat itu. Tapi kami berusaha untuk pakai manekin gitu. Jadi seperti boneka gitu. Nah, di manekin itu nanti itu melakukan aktivitas apa begitu. Semisal kemarin yang paling unik itu jadi ada manekin pakai daster. Setelah itu kami foto di salah satu studi apartemen begitu. Dan dia si manekinnya itu memegang alat masak begitu. Jadi sehingga kami berpikir bahwa ini salah satu konten yang menarik, menjadikan sebuah boneka yang biasanya manekin itu menjadi satu media begitu. Media untuk menarik orang. Nah, kami di situ menambahkan caption bahwa pakaian ini itu bisa dipakai di rumah. Jadi kami emang mengkhususkan baju ini itu lebih baik memakainya di rumah begitu. Jadi kami mempunyai suatu yang namanya garis besar haluan gitu, bahwa baju ini tuh bisa dilakukan ketika ada di rumah begitu. Terus kami membuat konten-konten antara interaksi antara ibu dan anak, dan akhirnya kami membuat sebuah kayak video dialog antara
ibu dan anak memakai daster. Jadi kami sempat membuat edisi Mom and Kids gitu. Jadi kami buat dari manekin itu kami buatin konten begitu. Iya, jadi banyak banget yang bisa digali gitu ya untuk Ya, daster itu, dan memang ini selama pandemi ini memang aktivitas kita kebanyakan di rumah di gitu rumah kan ya, ya, dan benar-benar. ini Oma Daster mengambil peluangnya ini pas banget gitu ya, jadi peluang usaha juga untuk teman-teman yang ada di Malang. Nah, kalau misalkan selama pandemi ini gitu ya, penjualannya tuh meningkatnya seperti apa nih kalau dari Oma Daster, Mas Pandi? Jadi sebelum pandemi itu emang kami omset per bulannya itu 1 M gitu, 1 miliar. Nah, setelah era pandemi ini, untuk pertama kali pandemi kena di Indonesia itu bulan Maret ya, Maret awal, April, Mei, Juni itu kami menurun. Nah, setelah itu kami berpikir gitu, oke, meningkatkan dengan cara buat konten yang semenarik mungkin. Nah, akhirnya dari situ. Nah, untuk eh, apa omsetnya itu kami naiknya itu emang nggak terlalu seperti yang dulu gitu, setiap 1 bulan 1 M, nggak, tapi berangsur itu dari nilai 1 bulannya 400 itu lambat laun bisa naik begitu. Naiknya itu walaupun nggak sampai 1 M, tapi tetap dia bisa stagnan begitu. Naiknya pelan-pelan gitu ya berarti ya, Pelan-pelan Mas begitu ya, Pandi ya. pelan-pelan, nggak terlalu drastis begitu. Karena emang di situ kami juga melihat peluang, pertama kami mengurangin produksi kami yang awalnya produksi kami bisa sampai 1 bulan itu 2.500 pakaian begitu untuk satu outlet kami, itu akhirnya kami turunkan menjadi 1.500, 1.700 begitu. Karena emang yang menjadi dasarnya itu karena bahan bakunya sendiri. Bahan baku yang kita ambil itu menurun juga. Jadi dampaknya juga ke kita begitu. Kalau peminatnya sendiri paling banyak itu di usia berapa sih, Mas Pandi, untuk Oma Daster ini? Usia ibu-ibu muda, sekitar usia 24 sampai ada yang kami emang sampai 38, 40-an begitu. Tapi selain itu yang paling, kalau dari hasil data statistik kami yang kami himpun itu usia rentannya tuh seperti itu, antara 24 sampai 40 gitu. Pas banget buat ibu-ibu milenial nih ya berarti ya. ya. Ibu-ibu milenial. Dan Mas Pandi ini kan juga merupakan salah satu dampingan dari OKOC Andalan. Nah, kita juga pengen tahu nih apa aja sih yang Mas Pandi dapatkan gitu kan selama bergabung. Apalagi nih usahanya juga sudah semakin berkembang nih, Mas Pandi nih. Mungkin bisa diceritain nih ke Microfinance. Oke. Jadi suatu kehormatan sekali saya bisa bergabung di teman-teman OKOC Indonesia, OKOC Andalan. Nah, ini salah satu harapan terbesar saya ketika saya memulai sesuatu itu, tentu saja di awal dengan niat begitu. Jadi niat awal saya itu ikut OKOC ini menggali relasi sebanyak mungkin dan seluas mungkin begitu. Jadi di situ saya mendapatkan informasi-informasi yang banyak dari Teh Reni, dari teman-teman penggerak lain begitu. Nah, salah satu yang saya harapkan dari usaha itu seperti itu. Dan kemudian saya berpikir awalnya saya bekerja di socio entrepreneur gitu. Jadi saya berharap ketika saya ikut gerakan OKOC ini, saya bisa membantu juga gitu. Jadi mereka bisa saling mutualisme satu dengan yang lainnya. Nah, tentu saja banyak kemarin Prof Indra kan kemarin sempat, beliau itu karantina. Jadi karantina di Batu. Kebetulan letaknya Malang dengan Batu ini tidak terlalu jauh. Nah, sempat di situ beliau kami kirim baju dan kemudian beliau mempromosikannya begitu. Nah, alhamdulillah dari situ banyak yang teman-teman OKOC yang melihat statusnya beliau, banyak yang order ke kami begitu. Nah, itu salah satu manfaat saya gabung teman OKOC gitu. Dan teman-teman penggerak yang ada di Jawa Timur, saya juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi saya memulai apapun bisnis ketika saya beli itu berusaha dari teman-teman OKOC dulu. Jadi sebelum saya beli ke teman yang lain, saya berusaha untuk jadi dari komunitas dulu begitu. Ya, jadi misal kemarin, iya benar. Kayak kemarin di ibu-ibu yang di OKOC Indonesia yang daerah
ada di Madura kalau nggak salah ya, di Madura dia tuh mencoba untuk menawarkan begitu ke saya, Mas ini ada batik, ya, batik Madura gimana gitu. Terus saya di situ kan akhirnya manfaatnya ke kita kan, kita bisa bisa mengembangkan usaha daster kita dengan cara kita buat rumah batik begitu. Akhirnya dari situ manfaat-manfaat yang kami terima begitu, dan akhirnya kami kaya akan informasi, kaya akan dari informasi lah, setidaknya itu informasi dari teman-teman OKOC Indonesia itu sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi begitu. Baik, Mas Fandi, memang kuncinya tadi sesuai gitu ya dengan apa yang OKOC Indonesia gaungkan gitu ya, bersilaturahmi dan juga berkolaborasi. Nah, buat micropreneurs nih yang pengen tahu gitu atau pengen beli dari produknya Oma Daster, jadi kalau dari online sendiri bisa dilihat di mana ya? Apakah Instagram atau di Facebook atau di mana nih, Mas Fandi? Kemarin ini hal yang paling unik dari sini. Jadi kemarin kami membuka sebuah peluang usaha bagi ibu-ibu yang kena pandemi atau orang yang, jadi kemarin kan waktu pandemi kan PHK, angka pengangguran kan naik kan. Jadi kami di situ memberikan solusi bagi mereka yang buka open marketer begitu. Jadi mereka bisa memasarkan produk kami ya hampir kalau istilahnya marketer sama kayak dropshipper begitu. Jadi seperti buka itu, jadi mereka memposting produk kami dan mereka menawarkan, nanti mereka akan kami berikan komisi begitu. Itu salah satunya dari mungkin tiap di seluruh Indonesia ada di kota-kotanya itu. Tapi yang paling utama kami bukanya itu ada di Oma Daster Eva itu di Instagram, terus sama di Tokopedia ada, di Shopee ada, di toko IG ada, banyak di market. Jadi nanti kalau informasi kalau udah di Oma Daster Eva yang ada di Instagram itu nanti banyak informasi yang didapat, mau metode pembelian lewat marketplace apa bisa gitu. Jadi paket lengkap nih semuanya nih, paket lengkap bisa dilihat kalau di e-commerce juga udah ada, di Instagram ada, Oma Daster Eva tadi ya, Mas ya? Iya, benar. Oke, dan juga tadi juga ada peluang usaha juga nih dari Oma Daster kalau misalnya micropreneurs ya mungkin yang di daerah Malang aja atau di seluruh Indonesia nih, Mas? Kita di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Jadi nanti bisa chat ke, itu nanti ada adminnya, kalau mau bilang aja nanti kalau mau open order begitu. Mau open marketer begitu, atau mau jadi reseller, silakan, kami membuka itu gitu. Jadi emang kami membuat suatu produk yang emang khusus marketer itu emang ada begitu. Jadi emang basic Oma Daster ini kami awali dengan niat tulus, yaitu salah satunya bersosial entrepreneur begitu. Keren banget ini Mas Fandi nih. Jadi semuanya kalau yang aku mau beli aja nih micropreneurs Oma Daster bisa, atau mau jadi dropshipper juga bisa gitu ya. Dan nggak hanya cuma di Malang. Nah ini nih Mas Fandi, mungkin ada lagi yang pengen disampaikan nih ke micropreneurs, atau sebuah semangat kah, atau mau ngajak peluang kerja atau peluang usaha, monggo Mas Fandi bisa disampaikan. Jadi, mengawali, kita punya ide itu bagus gitu. Jadi sebisa mungkin sebaik-baiknya orang itu ketika dia punya ide, dia merealisasikan ide tersebut. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami sebuah musibah dalam, otomatis kan namanya bisnis kan ada up and down-nya gitu. Nah, ketika kita berada di posisi terbawah, pertama yang harus dilakukan itu adalah harus balik ke Tuhan gitu. Karena sebesar apapun usaha kita, setulus apapun niat kita, tapi kalau emang niatnya tidak dituluskan untuk Tuhan, itu pasti bakalan nothing begitu. Jadi pertama harus kembali ke Tuhan dulu. Nah, dari situ nanti kemudian ada namanya niat gitu. Kalau kita udah mempunyai niat yang baik, kita jalan gitu. Jadi sebisa mungkin itu kita harus ide yang paling utama itu harus diaplikasikan. Jadi tidak sebatas ide yang ada di kertas, tapi ide itu bisa diaplikasikan begitu. Jadi jangan terlalu banyak mikir ketika kamu udah memulai punya ide apa, segera realisasikan. Tapi tetap yang paling utama itu adalah Tuhan begitu. Baik, dan niatkan baik untuk orang lain begitu.
Betul, baik. Itulah makanya usahanya masih terus jalan nih sampai Nah, sekarang nih itu. Mas Fandi. Karena bukan cuma buat kita aja gitu ya, juga Iya, melibatkan banyak masyarakat, khususnya juga Malang gitu kan ya. Dan iya benar. ini terima kasih sekali Mas Fandi, mungkin bisa menjadi pencerahan atau insight baru buat micropreneurs yang mau usaha daster gitu ya. Dan ini Iya. juga khas Malang gitu. Tadi bisa dicek untuk Instagramnya Omah Daster Eva, terbuka untuk peluang usaha atau mau beli gitu ya, Bisa. penasaran kayak apa sih nih, aku juga penasaran jadinya nih, jadi pengen lihat nih seperti apa dari Omah Daster Eva. Terima kasih sekali Mas Fandi atas waktunya, Micropreneurs, kita ketemu di Metronomy Weekly selanjutnya. Bye-bye! Thank you.